Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami yaitu kampus UNY Karangmalang. Di sini saya beranggotakan yang pertama ada Muhammad David dengan NIM 20506334019. Lalu saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Salwi dengan NIM 20506334022. Lalu ada Aprilia Mayang Sahari dengan NIM 20506334025. Lalu yang terakhir ada Muhammad Iksan dengan NIM 1950633404. Di sini kami ada 3 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada LVMDV, yang kedua ada SDP, dan yang ketiga ada SSDP. Lanjut. Nah, kita masuk poin yang pertama yaitu ada LVMDV, di mana LVMDV ini yaitu Low Voltage Main Distribution Panel. Di sini kami uji riksa ada pemeriksaan visual unit LVMDV. Boleh lanjut, Mai? Dengan tabel yang pertama ada konstruksi unit LVMDV dengan hasil baik. Bisa dilihat dari gambarnya sendiri, di panelnya sendiri yaitu dengan keadaan baik, bersih. Lalu yang kedua ada dudukan dan penempatan pada LVMDV ini dengan menghasilkan hasil yang baik. Lalu di sini ada verifikasi plat nama. Plat nama ini ada pada LVMDV. Boleh gambar LVMDV-nya, Mas? Nah, di sini ada LVMDV, lalu from dari PLN untuk indikator, lalu ada untuk genset juga. Berarti sesuai dari pemeriksaan visualnya, verifikasi dari plat LVMDV tersebut. Lalu yang keempat ada klarifikasi area, yaitu menghasilkan hasil yang baik, seperti itu. Lalu yang kelima ada perlindungan terhadap kejutan listrik dan benda asing dengan hasil yang baik juga. Contohnya seperti mungkin MCB, MCCB, dan ACB. Lalu di sini ada pintu panel dilengkapi penahan saat posisi terbuka. Nah, untuk pintu panel ini, untuk membukanya itu yaitu bisa mendorong lalu apa ya, lalu sedikit diangkat ke samping ke atas, lalu baru ditarik. Maka panel tersebut bisa dibuka. Pintu panel tersebut bisa dibuka. Lalu di sini ada nomor 7, semua baut dan skrup telah kuat dengan hasil yang baik. Bisa dilihat gambarnya, Mai, yang slide bawahnya. Nah, pada di dalam panel tersebut terdapat uh, baut dan skrup yang kuat. Lalu di nomor 8 ini ada bus bar yang terisolasi dengan kuat dengan menghasilkan hasil yang baik. Bus bar ini ada di kubikel sebelahnya LVMDV. Untuk nomor 9 yaitu minimal ruang main dan jarak rambat bus bar. Nah, hasilnya baik yaitu karena panel LVMDV ini terpisah dari kubikel yang minimal ruang main dan jarak rambat bus bar ini. Untuk pemasangan kabel cukup baik karena kondisi tersebut cukup rapi seperti itu. Lalu nomor 11 ada kabel yang terpasang pada pintu panel dilindungi terhadap kerusakan. Nah, menghasilkan hasil yang baik juga. Lalu untuk nomor 12 di sini ada semua sekring dapat diganti dengan aman tanpa bahaya listrik. Ini juga sesuai standar menghasilkan hasil yang baik. Untuk nomor 13 ini ada terminal kabel dilengkapi dengan perlindungan kabel atau soket. Juga itu menghasilkan hasil yang baik setelah kita observasi dengan keadaan utuh dan aman. Lalu untuk nomor 14 ini ada instrumen pengukur yang mempunyai batas ukur yang cukup dan diberi tanda pada nilai nominal. Ini juga menghasilkan hasil yang baik. Dan untuk nomor 15 ini semua peralatan dan terminal diberi kode dan nama indikasi. Nah, bisa dilihat di panel ini ada gambarnya, Mas. Nah, di panel ini terdapat
peralatan dan terminal diberi kode dan nama indikasi. Untuk komponen-komponen tersebut yaitu ada kodenya tersendiri. Lanjut untuk nomor 17, untuk ukuran bus bar sudah sesuai standar dengan menghasilkan hasil yang baik. Nomor 18 ada bus bar dan perlengkapan yang terpasang bersih tanpa kotoran dan debu, bisa dilihat di gambarnya sendiri. Nah, bisa terlihat cukup bersih untuk LVMDV ini. Lalu untuk nomor 19 ada penandaan bus bar, pasa, ada perpasa di dalam kubikelnya ini terdapat cukup baik dan kondisinya juga cukup bersih. Lalu untuk pemasangan kabel pembumian. Untuk pemasangan kabel pembumian juga menghasilkan hasil yang cukup baik dengan pemasangan semua pintu-pintu panel cukup rapi juga yang kita observasi dengan menghasilkan hasil yang baik. Untuk suku cadang telah memenuhi spesifikasi tentunya sesuai standar, maka menghasilkan hasil yang baik. Selanjutnya di sini di nomor 23 ini ada fasilitas keselamatan dan tanda bahaya. Nah, untuk panel tersebut tidak ada tanda bahaya untuk keselamatan bahwa uh, ruang tersebut yang dinamakan uh, apa Mai yang itu tuh nanti bisa diedit ini apa room Ya itu host kayak apa biasanya tuh ada kayak apa tegangan tinggi namanya, kayak gitu loh. Itu nggak ada di pintunya. iya maksudnya tuh host apa Fasilitas. nama itu tuh Aduh, hidran, hidran. uh, bukan yang itu loh, semua ruangan itu tuh dinamain apa, Ya, ya panel Alpha MDP. bukan room host host apa Powerhouse. ya, power host. Nah, balik lagi dari mana, dari Tadi yang fasilitas ya. iya fasilitas. Nah, untuk nomor 23 sendiri yaitu ada fasilitas keselamatan dan tanda bahaya. Nah, untuk di power house sendiri yaitu tidak ada tanda bahaya bahwa eh, di dalam power house ini ada mempunyai tegangan yang cukup tinggi, maka menghasilkan yang telah diobservasi maka menghasilkan tidak baik. Lalu di nomor 24 ini ada pemeriksaan data pemutus daya, yaitu menghasilkan hasil yang baik dengan ada rating arus. Bisa dilihat nih gambar nih. Salah satu contohnya yang ada gambar di sini yaitu ada rating arus, menghasilkan hasil yang baik dan juga rating tegangan hasil yang baik. Adapun rating arus pemutusan menghasilkan hasil yang baik, ada tegangan kontrol, ada pabrik pembuatan pemutus daya cukup baik dan ada tipe dan nomor serinya tersendiri. Sembilan ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian. Yang pertama yaitu pengujian tahanan isolasi pada fasa netral, pada fasa ground dan netral ground. Di sini kami tidak mengukurnya karena pada saat pengukuran itu harus padam begitu listrik pada kampus UNY. Lalu di sini di nomor 2 ada pengukuran tahanan pentanahan yaitu memiliki nilai 0,69 ohm dengan sesuai standar yang baik pada pengukuran tahanan ini yaitu 5 ohm. Dengan pengujian nomor 3 yaitu ada pengujian perlengkapan pemutus daya. Uh, Dalam pengujian ini yaitu mendapatkan hasil yang sangat berfungsi yaitu pada trafo arus berfungsi, trafo tegangan menghasilkan hasil yang baik, lalu instrumen atau meter pengukuran juga mendapatkan hasil yang baik, rating steering, pemutus daya mekanikal, terminal kabel, penandaan terminal, dan sistem interlock cukup baik. Lalu di sini ada saklar bantu juga berfungsi dengan baik. Lalu ada kerja trip mekanis juga berfungsi dengan baik. Untuk nomor 4 ini uji trip tegangan jatuh yaitu overload tidak diobservasi.
Selanjutnya yaitu ada saklar bantu berfungsi dengan baik. Lalu ada kerja trip mekanis mendapatkan hasil yang baik juga. Di sini selanjutnya ada nomor 4 yaitu uji trip tegangan jatuh atau overload. Kami melewatinya karena tidak diobservasi. Untuk nomor 5 sendiri yaitu uji relay daya balik, tidak diobservasi juga. Lalu di sini ada uji relay arus lebih. Untuk uji relay arus lebih juga tidak diobservasi. Selanjutnya ada uji trip pemutus daya, tidak diobservasi juga, dan pengukuran temperatur di sini ada mendapatkan hasil 30,2 derajat. Selanjutnya untuk pemeriksaan visual, gimana? Selanjutnya untuk pemeriksaan visual saya serahkan pada Ayang Sari. Ya, baik, akan saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu B, pemeriksaan visual. Nah, nomor 9 ini ada uji fungsi lampu indikator. Uji fungsi lampu indikator ini menghasilkan hasil lampunya berfungsi dengan baik. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa lampu indikatornya berfungsi. Kemudian ada uji kesalahan dan penyimpangan meter. Itu juga setelah kita observasi mendapatkan hasil yang baik. Kemudian ada uji fungsi sinkronisasi. Itu juga hasilnya berfungsi dengan baik menurut standar SNI. Selanjutnya ada KHA penghantar nomor 12. Nah, KHA penghantar ini kita mengobservasinya dengan cara mengukur diameter dari penghantar tersebut dan didapatkan hasil 50 mm persegi, dan jika dicari itu datanya dengan diameter sekian akan menghasilkan KHA penghantar sebesar 168 ampere. Itu sesuai dengan SNI. Nah, kemudian nomor 13 ada rating proteksi. Rating proteksi ini didapatkan dari rumus 115% dikali IN. Nah, jika tadi KHA penghantarnya diketahui 168 ampere, maka dapat dicari IN-nya atau I nominal. Dan I nominal ini jika dikali dengan 115% akan menghasilkan 154,56 ampere. Selanjutnya ada susut tegangan atau drop voltage. Nah, ini kita mengamati di ini meteringnya. Yang terbaca di sini 228,5 untuk tegangan R, kemudian tegangan S-nya ada 227,3, dan yang tegangan T itu 228,3. Nah, untuk susut tegangan sendiri, cara perhitungannya yaitu tegangan yang terbaca di sini dikurangi dengan 220, sehingga menghasilkan V1 sama dengan 8,5 volt, V2 7,3 volt, dan V3 8,3 volt. Kemudian untuk close connection, ini kita tidak mengobservasi. Selanjutnya, ada pemeriksaan visual tampak depan PHB. Nah, untuk lampu indikator pada panel, itu sesuai yang tadi sudah saya perlihatkan gambarnya, ini. Kemudian, alat ukur atau metering berupa ampermeter, voltmeter, dan lainnya pada panel. Itu ada, seperti contohnya tadi, ini tegangan, untuk metering tegangan, dapat dilihat di sini. Kemudian ini juga ada data, ini V-line to neutral, ada V-line to line, ada data I atau arus, KVA, KW, KVAR, dan lain-lain. Dapat dilihat di gambar ini. Selanjutnya ada nama atau label dan nama perusahaan instalatir pada pintu panel. Nah, untuk yang nomor 3 ini, bentar, sepertinya ada gambarnya. Ini terdapat di pintu panel sebelah dalam. Jadi bukan di luarnya, namun di sebelah dalam. Nah, kemudian tanda bahaya pada pintu panel juga di sebelah dalam pintu panelnya. Itu ada. Kemudian selektor switch dan kunci pintu panel. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Rizky Salwi tadi, untuk kunci pintu panel ada dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yang B, yaitu pemeriksaan visual tampak dalam PHB. Untuk cover pelindung tegangan sentuh langsung, itu ada. Mohon maaf, ini belum diedit, tapi itu ada untuk cover pelindung tegangan sentuh langsung. Selanjutnya, gambar single line diagram dan kartu riwayat perawatan. Nah, untuk di panel LVMDP ini, setelah kita melakukan observasi, kita tidak menemukan adanya single line diagram dari panel tersebut. Kemudian, kabel bonding untuk pengaman sentuh tidak langsung. Nah, ini ada. Untuk kabel bondingnya ini. Selanjutnya, ada labeling.
labeling yang sudah saya jelaskan tadi untuk di PHP itu ada. Selanjutnya kode warna kabel. Nah, kode warna kabel ini juga sesuai. Misal fasa itu warnanya apa, netral apa, ground apa, itu sudah sesuai. Selanjutnya kebersihan panel. Itu menghasilkan data tidak baik karena terdapat sedikit kotoran pada panel LVMDP ini. Kemudian untuk kerapian instalasi, seperti yang sudah dijelaskan Mas Rizky Salwi tadi, untuk kerapiannya karena ini termasuk panelnya itu kategorinya baru, jadi untuk kerapiannya masih sangat-sangat rapi. Maka menghasilkan hasil yang baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan visual pada sistem terminasi. Untuk busbar atau penghantar itu baik. Kemudian pengaman seperti CB atau fuse. Nah, gambarnya ini MCB, kemudian ini ada fuse. Itu juga sesuai, baik. Ada sepatu kabel. Untuk sepatu kabel itu fotonya yang tadi. Nah, ini sepatu kabel atau pelindung kabel itu ada, tapi ini fotonya kecil jadi mungkin tidak begitu terlihat. Tapi ada dan itu berfungsi dengan baik. Kemudian sistem pembumian juga sudah sesuai seperti yang foto tadi saya tunjukkan. Selanjutnya ada jarak busbar to busbar. Itu juga sudah sesuai. Nah, kemudian bagian D ada pemeriksaan visual daerah kerja. Untuk pemeriksaan visual ini, untuk jarak bagian depan, samping, belakang, maupun bebas buka pintu panel sudah sesuai. Untuk jarak antara panel LVMDP dengan ada genset, ada trafo itu sudah sesuai, tidak terlalu berdekatan. Bahkan trafo juga diletakkannya itu terpisah, ada jarak amannya seperti itu. Selanjutnya, ini penilaian fokusnya ke objek. Yang pertama ada pencahayaan. Untuk pencahayaan itu nilai yang seharusnya itu 100 lux. Dan untuk observasi kita coba ukur menghasilkan nilai 109,9. Nah, itu tidak berbeda jauh dengan nilai rujukannya, sehingga hasilnya sesuai. Kemudian untuk barang-barang yang tidak terpakai itu tidak sesuai. Karena di sini masih ada barang-barang yang tidak terpakai, tidak diberesi seperti itu. Masih cuma ditinggal di dalam panel, sehingga dalam panel powerhouse itu terlihat kotor. Sehingga hasilnya di sini tidak sesuai. Kemudian untuk ventilasi itu baik hasilnya. Tanda bahaya pintu ruang panel. Kalau tanda bahaya pada pintu ruang panelnya itu tidak ada. Untuk yang di powerhouse itu tidak ada tanda bahaya seperti bahaya tegangan tinggi, seperti itu peringatannya tidak ada. Selanjutnya untuk poin E yaitu pengujian. Nah, untuk tegangan fasa RST, untuk yang fasa R itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menghasilkan atau di meteringnya itu menunjukkan 228,6 volt. Kemudian untuk fasa S-nya 227,3 volt, terus yang fasa T-nya 228,3 volt. Kemudian untuk arus fasa RST, penghantar netral, dan PE. Untuk penghantar netral dan PE kita tidak mengobservasi, namun untuk arus fasa RST, di sini ada arus fasa R itu 140,3, kemudian fasa S 132,7, dan yang terakhir fasa T 129,7. Untuk hasilnya ini yang arus. Selanjutnya, untuk sistem pembumian, ini menghasilkan 0,7 ohm. Selanjutnya ada susut tegangan, yaitu VR 8,6, VS 7,3, dan VT 8,3. Ini seharusnya volt satuannya, bukan ohm. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Selanjutnya ada panas penghantar atau terminasi yang sudah diukur tadi, yaitu sebesar 30,2 derajat Celcius. Selanjutnya ada pentanahan. Nah, pentanahannya itu bernilai 2,76 ohm. Untuk standar SI-nya ini sudah terpenuhi karena maksimal itu harusnya 5 ohm. Nah, ini masih di bawah 5 ohm, jadi masih aman, sehingga sesuai. Ini untuk hasilnya. Selanjutnya ada KHA penghantar utama. Nah, untuk KHA penghantar utama ini, untuk cara menghitungnya, kita mencari I nominal, tapi untuk
perhitungan ini kami menggunakan I average atau I rata-rata. Jadi untuk arus fasa RST ini dijumlahkan kemudian dibagi 3. Nah, kemudian hasilnya dikali dengan 125%, sehingga menghasilkan 167,79 ampere. Kemudian untuk rating proteksi utama, menggunakan rumus 115% dikali nominal dan menghasilkan 154,37. Baik, setelah melakukan observasi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa output energi yang dikeluarkan pada hari kerja, yaitu dari pagi hingga sore hari, akan lebih besar daripada ketika malam hari atau hari libur. Karena pada hari kerja itu dari pagi hingga sore merupakan pemakaian energi yang paling tinggi dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sehingga energi yang dikeluarkan ketika hari kerja akan meningkat dan ketika malam hari akan menurun karena sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu. Baik, untuk observasi kita yang selanjutnya adalah panel SDP atau SSDP. Baik, kelas selanjutnya. Nah, pada kali ini kita melakukan pemeriksaan visual tampak depan pada PHB. Nah, dan berikut merupakan foto-foto ketika kami melakukan observasi pada panel PHB. Lanjut. Nah, pada pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan visual tampak depan PHB. Nah, kami melakukan pemeriksaan berupa lampu indikator pada panel dan lampu indikator pada panel itu masih sesuai. Kemudian yang kedua itu observasi mengenai alat ukur atau metering berupa ampermeter, voltmeter dan lainnya, dan ini juga masih ada. Kemudian nama, label dan nama perusahaan instansi pada pintu panel itu sayangnya tidak ada. Dan yang keempat itu tanda bahaya pada pintu panel juga tidak ada. Kemudian selektor switch pada kunci pintu itu pada panel itu ada. Nah, untuk untuk masukan dari kami sebaiknya nama label berupa nama perusahaan itu sebaiknya juga dikasih. Kemudian tanda bahaya pada pintu panel itu haruslah diberikan karena panel merupakan objek yang sangat berbahaya terutama bagi orang-orang yang awam dalam dunia kelistrikan. Lanjut. Nah, kemudian pemeriksaan visual tampak dalam PHB. Pada pemeriksaan ini kita melakukan pemeriksaan pada bagian dalam, dan pada bagian dalam ini kita menemui beberapa komponen yang berdebu dan sebaiknya untuk dibersihkan. Karena mengapa? Karena kemungkinan bisa menyebabkan adanya gangguan atau ketidakstabilan fungsi dari masing-masing komponen yang ada ini. Lanjut. Nah, untuk pemeriksaan visual tampak dalam pada PHB ini, yaitu berupa cover pelindung tegangan sentuh langsung itu ada, kemudian gambar single line diagram dan kartu riwayat perawatan itu juga ada, kemudian kabel bonding untuk pengamanan sentuh tidak langsung juga ada, kemudian labeling itu juga ada, untuk kode warna kabel itu tidak sesuai, kebersihan panel itu tidak baik, kemudian untuk kerapian instalasi itu tidak baik. Nah, untuk masukan yang kami berikan itu berupa sebaiknya kode warna kabel itu harus sesuai dengan standar yang ada, misalnya TUIL. Nah, selain lebih aman dan itu akan membantu ketika melakukan perawatan atau perbaikan pada komponen. Kemudian kebersihan panel haruslah diperhatikan juga karena supaya komponen-komponen itu dapat bekerja dengan baik. Kemudian untuk kerapian juga harus diperhatikan. Lanjut. Kemudian untuk pemeriksaan visual pada sistem terminasi. Nah, ini merupakan foto-fotonya dan masih sama, yaitu ada beberapa bagian-bagian di dalam yang kurang bersih ya. Lanjut. Kemudian pemeriksaan visual pada sistem terminasi, yaitu busbar atau pengantar itu
masih baik, kemudian pengaman berupa CD dan fuse itu masih sesuai, kemudian sepatu kabel juga baik, kemudian sistem pembumian juga sesuai, untuk jarak bus bar juga masih sesuai. Lanjut. Untuk selanjutnya di sini ada pemeriksaan visual daerah kerja. Nah, di sini terlihat ada lambang di sini di dekat SDP. Kemudian di sini ada pad yang tidak terpakai. Untuk data visualnya, pemeriksaan visual daerah kerja. Untuk objek yang pertama di sini jarak bagian depan tidak sesuai karena tidak mencapai 75 cm. Kemudian yang kedua jarak bagian samping tidak sesuai karena pada nilai rujukan yang kami ukur di sini tidak mencapai 150 cm. Untuk yang ketiga jarak bagian belakang tidak sesuai. Yang keempat bebas buka pintu panel sesuai. Untuk pencahayaan sesuai pada nilai rujukan kami mengukur lebih dari 100 lux. Untuk yang keenam barang-barang yang tidak terpakai tidak sesuai. Untuk gambar tadi terlihat ada pad atau diligen yang tidak terpakai. Untuk yang ketujuh ventilasi tidak baik. Yang ke-8 tanda bahaya pintu ruang panel ada. Kemudian pengujian. Di sini kita menguji dengan lux meter, kemudian kita mengukur dengan termogan. Untuk data lebih lanjutnya kita lanjutkan pada tabel pengujian. Untuk tegangan fasa RST untuk B1-nya di sini 217,81 volt. Untuk tegangan yang kedua 221,66 volt, yang ketiga 220,81 volt. Untuk arus fasa RST pengantar netral dan pengantar pembumian. Untuk arusnya di sini arus 1 16,53 ampere, arus 2 5,627 ampere, arus 3 13,64 ampere. Untuk sistem pembumian di sini untuk yang pertama kita menggunakan skala 40 ohm. Untuk skala 40 ohm di sini tertera 1,81 ohm untuk tegangan yaitu 6,3 volt. Untuk pengukuran skala 400 ohm didapat 1,8 ohm. Untuk skala 4000 ohm sama dengan 3 ohm. Di sini bisa berbeda karena pada skala 4000 menjauhi batas. Untuk lebih akuratnya kita menggunakan skala 40 ohm. Untuk yang keempat di sini susut tegangan. Susut tegangan ada selisih dari tegangan awal dengan tegangan akhir. Di sini tegangan yang pertama dihasilkan 2,19 volt. Untuk tegangan yang kedua 1,66 volt. Untuk tegangan yang ketiga 0,81 volt. Untuk panas penghantar di sini diukur dengan termogan dihasilkan 33,7 derajat Celcius. Untuk pentanahan kita menggunakan air tester yaitu dengan skala 40 ohm sama dengan 1,81 ohm tegangan 0,3 volt. Untuk skala 400 ohm sama dengan 1,8 ohm. Skala 4000 ohm sama dengan 3 ohm. Untuk kuat hantar arus penghantar utama yaitu 125% kali 11,29 yang dihasilkan yaitu 14,1125 ampere. Untuk rating proteksi utama yaitu 115% kali 11,29 dihasilkan 12,9835 ampere. Untuk selanjutnya di sini ada instalasi penerangan dan perlengkapannya. Untuk yang nomor 1,
objek perlengkapan instalasi. Yang pertama di sini panel khusus penerangan. Hasilnya tidak ada. Untuk penggunaan armatur tidak baik, dan pembumian armatur tidak baik, pelabelan pada saklar tidak baik, pelabelan pada panel baik. Untuk nomor 2, kondisi ruangan. Untuk objek yang pertama, penempatan saklar di luar ruangan. Hasilnya tidak baik. Penempatan saklar di dalam ruangan baik. Untuk penempatan armatur merata tidak baik. Penempatan armatur tidak merata tidak baik. Penempatan panel lampu di ruangan baik. Penempatan panel lampu di luar tidak baik. Untuk yang ketiga, kondisi instalasi. Untuk kerapian instalasi tidak baik. Kemudian kebersihan lampu tidak baik. Kebersihan armatur tidak baik. Pemasangan saklar kokoh atau tidak baik. Pemasangan lampu kokoh atau tidak, hasilnya baik. Pemasangan armatur tidak baik. Untuk kesimpulannya, di sini kita harus menggantikan armatur-armatur yang tidak ada lampunya dan menggunakan armatur yang sesuai dengan letak titik lampu. Untuk pelabelan pada saklar kita harus menggantikan label yang benar. Dan penempatan saklar di luar ruangan juga harus diperhatikan. Untuk kerapian instalasi, kita juga harus memperhatikan kerapian instalasi agar tidak terjadi gangguan seperti hubung singkat, overload, dan beban lebih. Untuk kebersihan lampu, harusnya kita harus membersihkan lampu agar tidak terlihat kotor dan tidak dapat menjadi gangguan. Kebersihan armatur juga harus diperhatikan. Selanjutnya di sini saya ada video singkat untuk pengamatan pada panel SDP dan SSDB. Nah, di sini kabel terlihat tidak rata dan banyak kabel yang tidak teratur dan kotor. Di sini panel SSDB ini. Kemudian di sini pengontrol lab, di sini ada sekring. Nah, di sini ada papar, bawahnya ada genset. Untuk pengukuran air tester kita mengambil nilai yang paling tinggi. Mungkin itu video singkat dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.